Karena tak disebutnya nama, hanya disebutnya sifat. Apa sifatnya? Kubangkitkan bagi mereka saudara mereka. Saudara Musa berarti Isa. Kata orang yang melihat nasab Isa. Naik ke atas, dekatnya ke Musa. Tapi jangan lupa, nasab Musa kalau naik ke atas, dia bertemu pada Ibrahim. Dan Muhammad juga kalau naik ke atas, ketemu pada Ibrahim. Siapakah nabi di antara saudaramu? Mu di sini adalah Bani Israel. Atau siapakah nabi di antara saudara mereka? Mereka loh ya. Terang, jelas dan gamblang bahwa saudaramu atau saudara di antara mereka adalah saudara Bani Israel. Nah, sebagai umat muslim, kandidat Bani Ismail belum gugur dong kalau saya mengklaim bahwa saudara Bani Israel adalah Bani Ismail. Ada yang mau bantah? Hampir seluruh nubuat perjanjian lama menunjuk pada Nabi Muhammad. Apakah benar Ulangan 18 ayat 15 ini berbicara tentang Muhammad seperti yang dikatakan oleh para kristolog muslim, khususnya yang disampaikan oleh Esa Raflesa? Dalam video kali ini saya akan memberikan 5 bukti yang menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh para kristolog muslim itu adalah salah total. Yang pertama, mari kita mulai dari konteks secara umum terlebih dahulu. Perhatikan bahwa ayat yang menjadi poin pembahasan kita yaitu Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18 itu berada dalam satu konteks keseluruhan dalam sebuah perikop yang dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, jika kita amati dari ayat 9 sampai ayat 22, ini adalah sebuah peringatan kembali terkait dengan hukum dan peraturan-peraturan dan juga sebagai sebuah peringatan bagi Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian yang sudah ada di depan mata mereka. Nah, 2 hal yang perlu mereka ingat di dalam perikop ini. Pertama, mereka perlu menghindari sikap keji atau hidup bercela, seperti apa mempersembahkan anak, seperti apa percaya kepada para peramal, petenung dan sejenisnya. Ini jelas dari pasal 18 ayat 9b sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, yang kedua, mereka harus ingat bahwa akan ada nabi yang akan dibangkitkan Yahweh dan mereka pun harus menghindari nabi-nabi palsu. Nah, ini jelas dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, perhatikan bahwa sebelum 2 hal ini dipesankan, diperdengarkan, sebelumnya itu sudah ditekankan di awal perikop di pasal 18 ayat 9a yang ada. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Artinya apa? Ketika Tuhan telah menggenapi janjinya, yaitu memberikan atau memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Di tanah perjanjian itu, di negeri perjanjian itu, di tanah itulah, ingat 2 hal ini harus diingat baik-baik, yaitu apa? Hindari perilaku yang keji, dan kedua, akan ada seorang nabi seperti Musa dibangkitkan di sana. Jadi jelas 2 hal ini ditekankan terjadi di tanah perjanjian. Secara khusus dalam kaitan dengan nabi yang dijanjikan, ini pun terjadi di tanah perjanjian. Jelas bahwa nabi yang dibangkitkan itu tidak berasal di luar Israel atau tidak berasal dari tempat lain, apalagi dari tanah Arab, seperti yang dikatakan oleh para kristolog muslim. Justru Tuhan melarang Israel agar jangan percaya kepada praktik-praktik agama bangsa-bangsa di sekitar mereka. Karena itulah Tuhan menghalau bangsa-bangsa itu dari hadapan mereka. Nah, apa yang saya katakan ini didukung oleh teks yang ada, baik itu di ayat 15 dan juga ayat 18. Nah, kalau kita perhatikan frasa, seorang nabi akan dibangkitkan dari tengah-tengahmu. Saya akan fokus kepada kata dari tengahmu, yang berasal dari kata mikir beka, yaitu gabungan dari beberapa suku kata di dalamnya, yaitu preposisi min dan juga kata benda kerep dan akhiran sufik orang kedua tunggal yang kalau diartikan secara harafiah adalah dari tengahmu. Kata kerep yang diterjemahkan tengah itu dalam pengertian aslinya adalah bagian dalam dari kumpulan yang ada. Nah, ini sebenarnya mau menunjuk kepada internal daripada Israel itu sendiri,
bagian dalam tubuh itu Israel sendiri, atau dengan kata yang lebih jelasnya adalah ini berbicara tentang asli Israel. Israel asli atau Israel yang murni. Jadi dari tengahmu ini berbicara tentang internal Israel, dari tubuh Israel itu sendiri, dan bicara tentang Israel sejati atau Israel yang murni. Karena itulah dilanjutkan dengan sebuah keterangan yang lain. Dikatakan apa? Dari antara saudara-saudaramu. Itu saudara dengan kamu, yaitu saudara daging orang Israel, sesama suku orang Israel. Nah, perhatikan bahwa kata saudara-saudara yang ada di ayat 15 kembali muncul di ayat 18. Namun karena dalam terjemahan bahasa Indonesianya kata saudara dalam bentuk tunggal diterjemahkan saudara dalam bentuk tunggal, maka kesempatan ini digunakan oleh para kristolog muslim untuk memasukkan ide Muhammad ke dalam teks ini. Karena bagi mereka saudaramu atau saudara Israel itu berbicara atau merujuk kepada Ismail, yang adalah katanya nenek moyang daripada Muhammad itu sendiri. Padahal kalau kita perhatikan bahasa asli Ibrani, kata saudara di ayat 18 itu sama persis dengan yang ada di ayat 15 dalam bentuk jamak. Hanya perbedaannya adalah akhiran sufik orang ketiga jamak, yang kalau diartikan atau diterjemahkan adalah saudara-saudara mereka. Bukan saudara mereka, tapi yang harusnya adalah saudara-saudara mereka. Yang berarti dari dalam suku Israel itu sendiri atau dari antara suku-suku Israel itu sendiri. Dan dari sini jelas konteks secara umum saja dengan didukung oleh beberapa kata-kata Ibrani menolak dengan tegas, dengan jelas bahwa kandidat nabi yang diusulkan oleh para kristolog muslim itu tidak mendapatkan tempat di dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18 ini. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, konteks yang lebih khusus lagi, yaitu kasus di Gunung Horeb atau di Gunung Sinai. Sebelum kita membicarakan tentang hal ini, siapa nabi yang dimaksud, kita perlu amati dulu peristiwa apa yang terjadi yang sangat berkaitan erat dengan nabi yang dijanjikan itu. Nah, jika kita perhatikan ayat yang ke-16, di sana dikatakan bahwa nabi yang akan datang itu sesuai dengan permintaan dari orang Israel itu sendiri ketika peristiwa di Gunung Horeb. Kita perlu tahu peristiwa apa yang terjadi di Gunung Horeb. Nah, kalau kita melihat kepada Keluaran pasal yang ke-20 ayat 18 sampai ayat 21 yang paralelnya ada di dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31, di sana dengan jelas dikatakan bahwa ketika Tuhan menyatakan diri kepada orang Israel, Tuhan memperdengarkan suaranya kepada mereka dan menyatakan diri dalam bentuk nyala api, itu membuat orang Israel sangat ketakutan. Mereka gentar dan sangat ketakutan, bahkan mereka takut mati. Nah, perhatikan bahwa kegentaran dan ketakutan semacam ini adalah hal yang sangat umum yang sudah dipahami oleh orang-orang Israel. Mereka betul-betul takut menghadap atau berhadapan secara langsung dengan Yahweh itu sendiri. Karena mereka paham satu hal, bahwa siapa yang berhadapan dengan Yahweh, maka ia tidak akan selamat. Dengan kata lain, dia akan mati. Dan kalau dia hidup, maka itu adalah sebuah anugerah tersendiri bagi orang tersebut. Karena itulah Israel meminta agar sekiranya jangan Yahweh itu berbicara secara langsung kepada mereka, tetapi biarlah Musa saja yang berbicara kepada mereka dan mereka akan mendengarkan Musa. Namun sebenarnya Musa pun punya persoalan yang sama, punya kegentaran yang sama, punya ketakutan yang sama, walaupun ia sudah terbiasa berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Hal ini dengan jelas dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 21. Dan kita bisa bandingkan hal ini dengan Ulangan pasal 9 ayat 19. Dari sini jelas persoalannya bahwa Yahweh itu sendiri mau menyatakan diri kepada Israel, mau berbicara dengan orang Israel. Tetapi ada persoalannya, ada kegentaran yang luar biasa, bahkan ada ketakutan akan kematian. Nah, berdasarkan latar belakang inilah, di dalam Ulangan 18 ayat 15 dan juga ayat 18 ini, Musa berkata bahwa Yahweh akan membangkitkan seorang nabi sama seperti dirinya bagi mereka. Dan ingat, ini sesuai dengan permintaan mereka, seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 18 ayat 16. Hal ini berarti bahwa nabi yang akan datang itu adalah nabi yang bisa menyelesaikan persoalan yang ada, yaitu nabi yang bisa menyatakan diri Yahweh itu sendiri dan juga tidak menimbulkan ketakutan akan kematian
seperti yang terjadi di Gunung Horeb dan yang juga dipahami oleh orang Israel pada umumnya. Nah, pertanyaan adalah siapakah nabi yang demikian? Persoalan ini memimpin kita kepada keterangan yang Alkitab sajikan, bahwa cara yang paling baik, cara yang paling efektif, cara yang paling oke adalah Yahweh itu sendiri harus mengambil rupa manusia agar manusia dapat melihat dan mendengarkannya, dapat berinteraksi, dapat berelasi tanpa adanya rasa takut mati seperti contoh kasus yang terjadi di Gunung Horeb. Nah, Alkitab juga mengatakan bahwa Yahweh atau Tuhan yang menjadi manusia itu nyata di dalam diri Yesus Kristus. Nah, karena itulah kalau kita membaca dalam Yohanes 1 ayat 16, di sana dikatakan dengan jelas, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah yang menyatakannya. Maksudnya adalah jika selama ini orang Israel rindu untuk melihat Yahweh itu berinteraksi dengan dia, namun ada kendala karena ada rasa takut akan kematian, maka Yesus hadir untuk menyatakan siapa Yahweh itu. Atau dengan kata lain, jikalau engkau mau melihat Yahweh, maka lihatlah pada diri Yesus Kristus. Nah, kalau kita membaca di dalam Ibrani 12 ayat 18 sampai ayat 24, di sana dikatakan atau ditekankan hal yang sama. Bahkan ia memperbandingkan kasus yang terjadi di Gunung Horeb. Ya, bahwa kamu orang Kristen Yahudi, orang Yahudi yang sudah percaya Yesus, tidak sedang datang ke Gunung Horeb, gunung yang membuat orang-orang Israel menjadi takut. Tetapi mereka sedang datang kepada siapa? Dikatakan mereka sedang datang kepada Yesus Kristus yang adalah pengantara perjanjian baru. Ibrani 1 ayat 3 juga dikatakan bahwa ia Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah itu sendiri. Nah, ini adalah fakta yang kedua terkait dengan permintaan bangsa Israel sendiri, yaitu kasus di Gunung Horeb. Dan jawaban dari kasus ini, permintaan ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan hal ini dikatakan bahwa tidak bertentangan dengan kehendak Yahweh itu sendiri. Bahkan Yahweh memandang permintaan orang Israel itu sangat baik. Seperti yang dikatakan dalam Ulangan 18 ayat 17. Israel meminta sesuatu yang baik. Karena apa? Karena permintaan Israel itu sejalan dengan rancangan Allah atau rencana Allah bagi Israel dan juga bagi seluruh umat manusia. Sekali lagi, poin kedua ini telah menyingkirkan kandidat yang diusulkan oleh para kristolog muslim terkait dengan nabi yang dijanjikan itu. Yang ketiga, ada clue-nya atau ada petunjuk, yaitu kata seperti Musa. Ya, kata seperti Musa ini adalah sebuah kata yang sangat penting dan sangat menarik untuk kita gali dan kita menemukan fakta-fakta di dalamnya. Nah, kata seperti Musa ini yang pertama bicara tentang kesetaraan. Kesetaraan, kemiripan di dalam atribut, dalam sikap, dalam karakter, dalam ketampilan, sama, sesuai atau sejalan dengan Musa. Ya, dalam hal ini kita bisa melihat contoh-contoh, misalnya bisa berhadapan muka dengan Allah. Nabi itu bisa berhadapan muka dengan Allah, seorang pemimpin yang punya kekuasaan yang besar, punya pengaruh yang sangat besar di hadapan Israel. Dia adalah seorang pemimpin umat dan juga dia didukung oleh tanda-tanda atau didukung oleh mujizat-mujizat sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Yang kedua, sama seperti Musa ini berbicara tentang pelengkap atau pemenuhan. Maksudnya adalah seorang nabi yang sama seperti Musa yang membebaskan Israel dari perbudakan, menuntun mereka kepada tanah perjanjian, serta memberikan hukum-hukum yang menjadi penuntun hidup mereka. Nah, kalau kita membaca di dalam Ulangan 34 ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa tidak ada lagi nabi sama seperti Musa yang dibangkitkan. Ini maksudnya adalah tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa untuk tugas yang demikian. Maksudnya adalah untuk menggenapi janji Allah yang membebaskan Israel dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, serta memberikan mereka hukum sebagai penuntun hidup dan juga menuntun mereka kepada tanah perjanjian. Tidak ada lagi nabi yang demikian. Karena apa? Karena semuanya sudah lengkap. Sudah dibebaskan dari perbudakan, sudah diberikan hukum sebagai penuntun hidup, dan sekarang tanah perjanjian itu sudah di depan mata.
mereka tinggal masuk ke sana, mereka tinggal menghidupinya, menjalani seperti apa yang telah Tuhan perintahkan atau tunjukkan kepada mereka. Akan tetapi perhatikan bahwa ada satu hal yang penting yang perlu kita ketahui bersama, bahwa walaupun janji itu telah digenapi, yaitu telah dibebaskan dari perbudakan, telah dipimpin ke tanah perjanjian, dan telah diberikan hukum, namun dari janji dan hukum Taurat itu sendiri masih sangat terbuka untuk pemenuhan yang lain di depan sana. Karena itu ketika berbicara tentang seorang nabi sama seperti Musa, ini berbicara tentang seorang nabi yang akan datang, yang akan melengkapi, yang akan memenuhi apa yang sudah ada di awal dengan pola yang sama. Pertanyaannya, siapakah nabi yang sanggup melakukan sama seperti Musa dengan pola yang sama? Karena itu mari kita perhatikan apa yang Alkitab katakan kepada kita di dalam Matius 5 ayat 17. Yesus mengatakan satu hal yang sangat jelas dan penting di sana, bahwa ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, justru ia datang untuk menggenapi hukum Taurat itu sendiri. Ia datang untuk menggenapi apa yang sudah ada di awal, yang sudah disiapkan yang pertama oleh Musa, dan dia datang untuk menggenapi itu semua. Dari sini jelas bahwa Yesus itu datang untuk menyempurnakan janji Allah itu, yaitu memberikan sebuah negeri yang makmur, yang damai bagi umat manusia, yaitu surga itu sendiri. Yesus itu datang untuk memimpin umat manusia untuk keluar dari perbudakan, yaitu perbudakan dosa. Dan Yesus itu datang juga untuk memberikan hukum-hukum yang baru, yaitu hukum kasih kepada umat manusia, yaitu untuk menuntun jalan hidup mereka. Dan itu semua didukung dengan jelas oleh mujizat-mujizat atau yang dikatakan tanda-tanda, seperti yang kita baca, yang kita ketahui dari kitab-kitab Injil. Inilah poin ketiga kita, Bapak Saudara, dan dari sini semakin jelas bahwa kandidat yang diusulkan, yang dipaksakan oleh para kristolog muslim, itu betul-betul tidak mendapatkan tempat di dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18 ini. Poin yang keempat yaitu pemikiran secara umum orang-orang Yahudi terkait nabi yang akan datang itu. Pada umumnya orang Yahudi sangat ingat dengan jelas apa yang dijanjikan di dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18 ini, yaitu janji tentang seorang nabi yang akan dibangkitkan bagi Israel, dan itu membuat mereka selalu menunggu. Karena itu kalau kita membaca dalam Yohanes 1 ayat 21, ketika Yohanes Pembaptis datang dan mengajar, maka orang-orang mengira bahwa dia adalah nabi yang akan datang itu. Karena itu orang-orang berdatangan untuk bertanya dan memastikan apakah dia nabi yang akan datang itu. Tapi apa jawab Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis katakan bahwa dia bukanlah nabi yang akan datang itu. Nah, kalau kita lihat fakta-fakta yang lain di dalam Yohanes, kitab Yohanes itu sendiri, Yohanes 6 ayat 14 misalnya, ketika Yesus membuat mujizat dengan memberikan makan 5.000 orang, orang-orang mengatakan bahwa benar, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang itu. Atau dari contoh yang lain dalam Yohanes 7 ayat 40, ketika Yesus sedang mengajar, orang-orang berespon dan mengatakan bahwa dia adalah benar-benar nabi yang akan datang itu. Nah, lebih khusus lagi kita melihat kepada apa yang dipikirkan oleh para rasul dan juga para pengikut Yesus Kristus pada saat itu. Kalau kita melihat kepada Kisah Para Rasul 3 ayat 22, ketika Rasul Yohanes dan juga Simon Petrus berjalan ke bait Allah untuk sembahyang, mereka berjumpa dengan seorang yang lumpuh yang akhirnya mereka sembuhkan. Dan orang itu terus mengikuti kedua rasul ini, dan itu menjadi satu kesempatan yang baik bagi Simon Petrus untuk dia berkhotbah di Serambi Salomo. Dan di dalam khotbahnya Simon Petrus mengutip apa yang dikatakan di dalam Ulangan 18 ayat 15 dan juga ayat 18. Dia mengatakan bahwa bukankah telah dikatakan bahwa Yahweh akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku atau sama seperti Musa. Maksudnya adalah nabi yang dijanjikan itu telah datang dan telah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat bagian yang lain dalam Kisah Para Rasul juga, yaitu Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-37, seorang pelayan yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Stefanus,
ia yang dipenuhi oleh hikmat yang luar biasa dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus, seorang yang betul-betul sudah lahir baru. Ketika ia bersaksi dan juga menyatakan begitu banyak mujizat, pada akhirnya ia ditangkap dan dia diadili, dan di hadapan imam besar ia bersaksi tentang Yesus Kristus sendiri. Kesaksiannya dimulai dari mana? Kesaksiannya dimulai dari sejarah penebusan Allah atau sejarah keselamatan Allah yang dimulai dari Abraham dan turun-temurun seterusnya sampai berpuncak kepada Yesus Kristus. Dan di dalam kesaksian itu ia mengutip apa yang dikatakan oleh Ulangan 18 ayat 15 ayat 18 tentang nabi yang dijanjikan itu, dan muara daripada kesaksian Stefanus ini pada Yesus Kristus. Dan ini jelas ia mau mengatakan bahwa nabi yang dijanjikan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kehadiran Yesus Kristus itu sendiri, yang adalah Yahweh yang mengambil rupa manusia, ini membuat orang-orang yang ada di sekitarnya berespon, bahkan percaya, serta bersaksi dan mempertaruhkan nyawa mereka bahwa dia adalah nabi yang dijanjikan di dalam Ulangan 18 ayat 15 dan juga ayat 18 itu. Poin kelima atau poin penutup yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan tipologi, yaitu Musa itu sendiri adalah tipe dari Yesus Kristus yang akan datang, dan Yesus Kristus sendiri adalah antitipe dari tipe yang ada di dalam perjanjian lama, yaitu dari Musa itu sendiri. Nah, perhatikan bahwa dalam ilmu penafsiran atau ilmu hermeneutik dikenal ada satu cara penafsiran yang disebut dengan cara tipologi. Nah, apa itu tipologi? Tipologi adalah berbicara tentang institusi ataupun lembaga, berbicara tentang orang atau peristiwa-peristiwa yang ada dalam perjanjian lama yang dianggap sebagai gambaran atau model terdahulu yang ditetapkan secara ilahi, yang mengarah kepada realitas-realitas yang ada dalam perjanjian baru di dalam sejarah keselamatan Allah itu sendiri. Saya memberikan beberapa contoh yang saya anggap penting terkait dengan tipe dan antitipe yang ada dalam diri Musa dan juga Yesus Kristus. Yang pertama, Musa adalah seorang yang menebus Israel dari perbudakan Mesir, adalah gambaran daripada Yesus Kristus yang akan menebus umat manusia dari perbudakan dosa mereka. Yang kedua, Musa adalah seorang yang membawa atau memimpin umat Israel menuju tanah perjanjian, tanah yang begitu dirindukan oleh Israel. Adalah gambaran daripada Yesus Kristus yang akan memimpin umat manusia yang percaya kepadanya, kepada negeri yang dijanjikan, yaitu surga itu sendiri, yang sangat dirindukan oleh semua umat manusia. Yang ketiga, Musa adalah seorang yang memberikan hukum-hukum Yahweh kepada orang Israel, adalah gambaran daripada Yesus Kristus yang akan memberikan hukum Allah yang baru, yaitu hukum kasih kepada umat manusia. Dan yang keempat, sebagai contoh, Musa di dalam melakukan misinya, misi penyelamatan bangsa Israel dari perbudakan, melakukan itu semua dengan didukung oleh mujizat-mujizat yang ia lakukan, adalah gambaran daripada Yesus Kristus yang ketika datang ke dalam dunia membuat begitu banyak mujizat, atau yang Injil Yohanes katakan sebagai tanda-tanda untuk mendukung, untuk menyatakan bahwa dia adalah yang diutus oleh Yahweh itu sendiri untuk datang menyatakan diri kepada umat manusia agar umat manusia percaya kepadanya. Dari poin yang terakhir atau poin yang kelima ini, maka jelas bahwa siapakah yang dimaksud dengan nabi yang dijanjikan atau nabi yang akan datang itu, maka jawabannya tidak ada yang lain, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Karena itu, di akhir daripada video ini saya mau menyimpulkan bahwa dari 5 bukti yang ada, berdasarkan fakta atau konteks umum dan khusus, serta didukung oleh kata-kata Ibrani dari Ulangan pasal 18 ayat 15 dan ayat 18 itu sendiri, serta melihat kepada penafsiran yang holistik dari keseluruhan Alkitab itu sendiri, maka ini membuktikan dengan sangat jelas dan sangat logis bahwa nabi yang dijanjikan itu adalah berbicara tentang Yesus Kristus itu sendiri. Yang kedua, hal ini berarti bahwa kandidat yang lain seperti yang diusulkan oleh para kristolog muslim tidak mendapatkan tempat di dalam Ulangan 18 ayat 15 dan juga ayat 18. Bahkan jikalau dilakukan dengan paksa sekalipun, ia tidak mendapatkan tempat di sana. Dari sini saya juga mengatakan bahwa Alkitab selalu menyajikan kepada kita fakta-fakta yang konsisten
tentang sejarah keselamatan atau sejarah penebusan yang telah dilakukan oleh Allah yang dimulai dari perjanjian lama dan berpuncak kepada diri Yesus Kristus. Dan itu selalu dengan pola yang sama dan tidak pernah ada pertentangan di dalamnya. Karena itu pesan saya kepada Bapak Saudara sekalian yang menonton video ini, teruslah tekun di dalam membaca, merenungkan, bahkan menggali Alkitab yang sudah diberikan kepada kita, agar kita memahami kekayaan maksud di dalam Alkitab itu sendiri. Dan itu membuat kita semakin setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bagi kalian yang sungguh-sungguh mencari kebenaran, Kristus adalah jawabannya. Bukalah hatimu dan percayalah.